raketnya itu dengan harga 3,5-an ini ya saya bisa bilang sempurna sih sempurna. Performanya jauh lebih solid lah, lebih solid dari raket-raket yang frame compact sebelumnya. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis, dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel Badminton Glacier Official. Dan kayaknya teman-teman kita mau bahas satu raket yang beberapa waktu lalu sudah saya unboxing. Ini adalah raket dari brandnya Max Bolt. Ya, ini adalah seri Pearl Force 2 teman-teman. Yang mana kemarin raket ini saya beli di Pratama Sport Bandar Lampung. Dan di awal ini teman-teman, saya bisa bilang raket Max Bolt Pearl Force ini sangat recommended banget untuk teman-teman koleksi. Karena dengan harga yang sangat terjangkau, performa raketnya benar-benar nyaman di tangan saya. Pun juga tingkat responsibility, tingkat responsifnya raket ini ketika dipakai swing-swing yang mendadak gitu, dapat bola-bola mendadak gitu. Itu enak banget raket ini asli teman-teman. Ditambah lagi dengan shaft raket ini yang slim banget teman-teman. Kemarin saya ukurkan cuma di 6,6 kurang lebihnya diameternya. Jadi ini bener-bener real raket yang slim banget dengan harga yang sangat terjangkau di harga 300 ribuan kurang lebihnya. Jadi seperti apa penjelasan detail soal feel pemakaian raket Max Bolt Pearl Force 2 ini nanti bakal kita sampaikan teman-teman. Jadi jangan skip videonya sampai habis. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan soal raket ini. Yang mana kemarin saya beli raket ini offline di Pratama Sport, dapat di harga 3,5-an kosongannya. Include senar sebetulnya, tapi karena saya minta diganti senarnya jadi ada penambahan biaya. Dan kalau saya lihat di online sih memang harganya kurang lebihnya rata-rata di 3,5-an dengan include Max Bolt MBS 66. Kalau kemarin kan saya request senar raketnya diganti ke Max Bolt MBS 63 teman-teman. Dan di beberapa toko sih ada yang jual kosongan tanpa include, itu cuma di 300 ribuan. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Siapa tahu kalian ada yang minat ngambil raket ini, yang secara kalau dibilang worth it apa enggak, ini buat saya pribadi sih worth it banget dengan harga di 3,5-an, tapi performanya bener-bener wah, tingkat solidnya oke. Bahkan bisa disandingkan atau bisa mengalahkan raket dari brandnya Apax Z yang seri Z Ziegler yang itu populer banget dengan harga yang nyaris-nyaris sama, tapi tingkat solidnya ini jauh lebih nyaman, nggak ada getaran, ini jauh lebih oke lah performanya. Ya, terkait detailing di bagian per bagian raket ini udah saya jelaskan di video unboxingnya teman-teman. Dan di video kali ini kita mau full bahas detailing soal feel dan karakter pengalaman saya pakai raket ini buat main di lapangan. Intinya raket ini punya beberapa kelebihan dari bentuk raketnya ataupun dari detailing raketnya. Yang pertama, konnya ini konnya Mahal Yonex EB Cap Plus, ya bentuknya gitu teman-teman. Kemudian bagian shaftnya ini slim banget di 6,6 kurang lebihnya diameternya. Kemudian framenya ini punya karakteristik frame compact. Framenya kecil, bukan yang isometrik standar itu teman-teman. Makanya buat teman-teman yang berkembang mahir, yang memang sudah jam terbangnya sudah 1, 2, 3 tahun ke atas, raket ini ya lebih bakal punya performa yang bagus lah di tangan kalian. Mungkin kalau untuk pemula-pemula banget sih mungkin adaptasinya butuh waktu lama ya. Pun juga salah satu kelebihannya, kemewahan raket ini adalah dari bagian mata grommetnya yang ada sambungnya. Jadi kerasa lebih eksklusif sih, nggak biasa-biasa aja gitu. Ditambah lagi grommetnya ada yang berwarna putih, di sini grommet U. Jadi kayak perpaduan raketnya tuh dengan harga 3,5-an ini ya saya bisa bilang sempurna sih sempurna. Walaupun ini kemarin saya nggak tahu nih ada chip apa ini di sini nih. Kayaknya sampai rumah saya baru cek ternyata ada chipnya. Ataukah memang ada tabrakan di sananya di tokonya, saya nggak ngerti juga. Tapi kemarin saya di lapangan tuh sempet tabrakan sama kawan, dan ini aman aja teman-teman. Di bagian atasnya yang bagian-bagian tabrakan tuh nggak ada chip sama sekali. Jadi tingkat ketahanan catnya oke banget. Jadi secara quality sebetulnya ini oke banget. Dengan harga 3,5 ini bener-bener bisa jadi alternatif yang terbaik di harga segitu untuk dapetin feel compact dengan karakteristik raketnya yang raket serang. Karena kemarin setelah tersetting seperti ini, grip bawahnya saya buang. Saya ganti dengan grip handuk, saya pasangkan senar seperti ini teman-teman. Beratnya itu di 90 gram. Kategori raket yang sudah ya ke arah mau berat ya, tapi belum berat banget.
kemudian ditambah dengan balance point yang 300 mm. Jadi head heavy. Jadi ini punya karakter head heavy. Ditambah teman-teman, stiffness-nya yang kayaknya medium, tapi yang saya rasakan ketika dipakai swing, agresifnya, responsifnya itu kayak mendekati ke medium stiff. Jadi saya bisa bilang ini kekakuan shaftnya tuh di kisaran 60%. Dengan spesifikasi yang tersetting seperti itu sih, yang bikin saya heran dan terkejut adalah tingkat responsibility raket ini yang bener-bener prima ya, oke banget di tangan saya. Dengan perpaduan spesifikasi yang saya sampaikan tadi, saya bisa bilang raket Maxbolt Power Force 2 ini bisa dimasukkan di kategori raket all around ke power. Power ke all around lah gitu. Jadi raket dengan feeling head heavy, tapi responsibility-nya oke banget.
Nah, itu tadi beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket ini, teman-teman ya. Yang mana dengan pengalaman saya pakai raket ini buat main kemarin, salah satu keunggulan raket ini adalah dari tingkat solidnya. Di harga 3,5-an, frame compact dengan beberapa brand yang sudah datang duluan tuh raket ini benar-benar performanya jauh lebih solid lah. Lebih solid dari raket-raket yang frame compact sebelumnya. Solidnya sih 11-12 dengan Velet Aeroforce ya, ataupun seri-seri compact dari brandnya Velet yang harganya segitu. Dan kalau sama yang Apax Z Ziegler sih ini lebih di atasnya. Apax Z Ziegler enak swingnya tapi tingkat solidnya rada kurang baik, jadi rada ada getaran sedikit ketika buat mukul, dan ini jauh lebih solid, teman-teman. Setelah tadi tingkat solidnya, poin kedua yang saya rasakan unggul dari raket ini adalah dari tingkat responsibility raketnya. Dengan berat 90 gram tersetting, kemudian balance point di 300 mm sih biasanya buat saya pribadi nyamannya buat nembak-nembak aja. Tapi yang saya rasakan raket ini responsibility untuk main defense-nya, drive-nya lumayan nyaman. Walaupun tetap butuh effort lebih ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan raket Yonex R-Saber 1 feel yang lebih ringan dengan BP yang sama, tapi ini raketnya lebih berat 45 gram, jadinya raket ini butuh effort yang lebih. 11-12 sih mungkin feeling power dan all-round-nya mirip banget dengan raket Combat Z8 yang kemarin kurang lebihnya settingannya itu berat dan BP-nya hasilnya sama. Hanya saja yang saya rasakan ini shaft-nya kerasa lebih responsif sih. Yang Combat Z8 itu rada ngelantur sedikit banget. Di sisi lain dengan raket ini yang frame-nya compact, otomatis power control-nya sih kalau teman-teman sudah beradaptasi dengan baik dengan raket ini sih, ini jauh lebih unggul, teman-teman. Seperti halnya pengalaman saya yang lalu-lalu tuh dengan raket-raket yang frame-nya compact itu powernya bener-bener wow banget asli. Dengan tenaga swing power yang sama gitu, biasanya raket yang frame-nya compact itu jauh lebih menghasilkan kecepatan smash yang lebih cepat ketimbang raket-raket yang isometrik. Itu yang saya rasakan sih. Walaupun di sisi lain raket yang isometrik yang frame-nya lebih besar dari compact ini sih dia lebih gampang adaptasinya. Untuk harga di 3,5 sih ini salah satu raket frame compact yang bisa saya kasih nilai di 9 ya nyari 9,5, tapi saya lebih ke 9 aja sih ya. Sudah cukup sempurna lah di harga segitu menurut saya performanya. Tingkat solidnya oke, responsibility-nya oke, output powernya nggak diragukan, feel defense drive-nya cukup nyaman di tangan saya. Jadi di harga 3,5-an ya ini lumayan sempurna lah. Apalagi kalau dibandingin dengan Max Bolt Black, Max Bolt Superstar Nano yang shaft-nya sebetulnya sama-sama medium, tapi ini lebih kaku sedikit, lebih responsif sedikit. Untuk teman-teman yang memang sudah berkembang mahir, raket ini lebih worth it sih menurut saya. Dengan harga yang nyaris sama, performa raket ini lebih oke, swingnya lebih dapet sih. So, kesimpulannya dengan harga 3,5-an, raket Max Bolt Perforce 2 ini sangat recommended banget buat teman-teman koleksi, teman-teman. Terutama buat kalian yang memang pingin nyari koleksi raket yang frame-nya compact, shaft-nya kecil, kemudian responsibility shaft-nya, feel shaft-nya itu cenderung ke arah medium stiff. Jadi kekakuan shaft-nya itu 60%-an. Jadi benar-benar untuk pemain-pemain yang berkembang mahir itu survive banget, bisa support banget dengan gaya-gaya permainan yang memang sudah dengan jam tayang yang tinggi gitu. Oke, sementara segitu dulu teman-teman pembahasan raket Max Bolt Perforce 2, raket power yang bisa nyaman juga di permainan all-round-nya, nyaman di semua pukulannya, nggak terlalu tekor banget. Semoga informasi kalian bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, selalu tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.